Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah. Bersama-sama kita panjatkan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia insyaallah, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di tempat yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan telah mengumpulkan kita di yaumul qiyamah, begitu pula di tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, rekan-rekan rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan serial kajian kitab Ighatsatul Lahfan pada bab al-hikmah min amsalil Quran. Hikmah permisalan Al-Quran yang diambil disesuaikan dengan konteks pembahasan, yaitu peran wahyu dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anzala minas samaa'i maa'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-saytu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alayhi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluhu kadzalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أنزل من السماء, diturunkan air dari langit, berarti hujan. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dengan hujan. Hal itu mudah kita tangkap, artinya sangat mudah kita pahami. Misalnya dalam kultur masyarakat petani begitu, hujan merupakan anugerah yang sangat tak ternilai. Ketika petani harus menyedot air kemudian dengan alat dan lain sebagainya, maka biaya operasionalnya akan sangat membengkak, bahkan berkali-kali lipat. Tapi ketika hujan turun, maka begitu bahagianya dan bersyukur, alhamdulillah hujan turun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala misalkan hujan dan bisa mudah kita pahami. Kita melihat tanah yang sangat gersang, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, tumbuh dari tanah yang gersang itu tunas-tunas, kelihatan hijau. Kita melihat misalnya dampak erupsi misalnya Merapi begitu, atau yang beberapa waktu yang lalu itu ada kebakaran di Bromo begitu ya, aku padang rumput nih, kebakaran hangus semuanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan,
Beberapa hari setelah itu lembek itu hijau lagi. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu gambaran yang mudah kita tangkap dan mudah kita pahami. Permisalan wahyu, yaitu Al-Quran, dalam diri manusia seperti halnya hujan itu menyuburkan tanah yang tadinya sangat gersang. Jadi kan mungkin ketika misalnya seorang petani gitu, misalnya ditawarkan tanah yang tandus begitu, monggo dibeli ini sawah itu rotak-rotak itu pokoknya rusak begitu. Mungkin kita akan sesuai dengan kebutuhan, ini kebutuhan saya mau tak tanduri gitu, mesti kita tidak melirik gitu. Lah tanah kayak gini tak tanduri opo gitu, tak tancepin koong yo ora tukul, tanduri pari yo dibanyune. Bagaimana? Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan, tanah itu menjadi subur yang tadinya mati, dan bahkan kita tidak membayangkan nanti akan ada kehidupan di situ muncul. Maka saat itu lembah yang sangat gersang, yang sangat panas, tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka bukan sebagai jalur perdagangan. Tetapi ketika di Baitullahil Haram muncul air Zam-Zam, sudah tanda kehidupan. Setiap kafilah itu merubah arahnya dan mampir ke situ. Nah, kita akan membayangkan ada transit perdagangan begitu. Aktivitas ekonomi sangat tinggi. Ya, kita bayangkan jalan tol mawon gitu, rest area. Aktivitas ekonominya sangat tinggi. Terlebih waktu-waktu tertentu. Misalnya weekend atau hari raya atau liburan, itu sangat tinggi sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan air sebagai tanda kehidupan. Manusia pun demikian. Ketika Nabi Rasul sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Isa alaihissalam, jarak dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ratusan tahun. Mekah saat itu setelah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, sampai nanti garis keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari jalur Nabi Ishaq, Yakub, terus Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi kepada Bani Israel terus menerus bergantian gitu. Tetapi maka saat itu setelah sepeninggal Nabi Ismail alaihissalam, jarak yang sangat lama sekali, sangat lama sekali. Allah tidak mengutus Nabi. Nabi sebelumnya diutus untuk kaum tertentu, kan gitu. Misalnya, ya kita membayangkan kaum tertentu itu, misalnya ya kita Kota Pekalongan, misalnya Kota Batang atau Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan gitu misalnya gitu. Ketika Kota Pekalongan punya wilayah tertentu yang punya batasan, begitu pula kabupaten, bupati punya batasan gitu. Tetapi ketika muncul misalnya anggaran gitu, misalnya yang biasa cok melaskin itu kan gitu, sagam itu separuh kota separuh kabupaten, misalnya ke aspalnya di aspal tekan tengah-tengah mandek, nggak pernah diterus lah, akhirnya di wilayah ini rata terus sih gitu. Tekan kono tuh gitu. Kono kok perak ya dalane kowe halus guys. Kene dalane kok ora di aspal-aspal. Tapi kan itu kan hanya wilayah yang memang kekuasaannya, tanggung jawabnya. Yang di sana bukan tanggung jawab dia. Gitu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul, diutus untuk kaum tertentu. Maka bagaimana nasib dengan kaum yang lain?
Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan fungsi yang sangat dahsyat luar biasa, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Diutus lintas budaya, lintas keyakinan, lintas negara, seluruhnya. Kita membayangkan yang tadinya memiliki batasan-batasan tertentu sekarang tidak memiliki batasan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan satu nikmat yang sangat agung luar biasa. Begitu mereka hatinya kering dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa kita gambarkan seperti tanah yang mati begitu, tanah yang sangat tandus, gersang. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan ketika Allah menurunkan wahyu kepada manusia, seperti halnya tanah yang gersang itu disiram oleh hujan, tumbuh subur. Wa anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Maka air itu mengalir ke lembah-lembah. Awdiyatun jamak dari wadin yang artinya lembah. Biqadariha dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Fahtamalas sailu zabadar rabiyah. Maka air itu mengalir ke bawah ke lembah-lembah, dan air yang turun dari atas tersebut dengan gerojokannya begitu akan menimbulkan efek berbuih, azabad berbuih, rabian yang ngambang, namanya buih kan ngambang begitu, zabadar rabian. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar. Yang pertama tadi permisalan tentang air. Kemudian air itu mengalir, dan dari aliran yang deras itu muncul buih yang mengambang ke atas. Airnya di bawah, yang di atas adalah buih. Kemudian permisalan yang kedua, wa mimma yuqiduna alaihi finnar. Dan logam yang dipanaskan dengan api. Kita membayangkan logam dipanaskan dengan api itu kan tidak api seperti kita masak begitu kan, enggak ya. Suhunya sangat tinggi. Kalau masak itu kan tidak sampai melelehkan pancinya begitu kan, tidak gitu. Nah ini sampai logam itu meleleh, berarti suhunya sangat tinggi. Ibtigha'a hilyatan aw mata'in. Yang fungsinya adalah melebur logam itu sehingga kotoran dari logam itu bisa ngambang. Itu mungkin kalau ada proses tambang begitu kan ya, atau bakar biji besi begitu, atau logam-logam yang lain dibakar dengan suhu yang sangat tinggi sehingga logam itu meleleh, dan yang di atas itu namanya apa ya, bahasa itu tahi logam gitu. Kotoran logamnya disaring, disidui. Yang ada hanya inti logamnya, yang akan dijadikan perhiasan atau barang-barang yang akan dimanfaatkan oleh manusia. Permisalan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kadzalika yadribullahul haqq wal batil. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan, tadi ada yang terlewat, aw mata'in zabadun mithluh. Muncul buih seperti halnya tadi di air yang mengalir, gerojokan yang mengalir, muncul buih gitu. Nah, buihnya ke atas. Meskipun itu logam, tapi buih itu akan muncul ke atas. Kadzalika yadribullahul amthal. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan al-haq wal batil, antara yang hak dengan yang batil. Falamma zabadu fayadhhabu jufa. Maka buih itu atau umpluk itu akan dihilangkan karena nggak ada fungsinya. Dia akan hilang. Siapapun yang memproses seperti itu, dia akan menyingkirkan buihnya karena tidak ada harganya. Wa amma ma yantafi'un nas, dan bagi
logam atau air tadi, permisalan air dan logam ya. Logamnya akan turun ke bawah dan buihnya naik ke atas, buihnya akan dibuang, yang tersisa adalah logam yang inti. Begitu pula dengan air, buihnya akan terbuang dan yang akan tetap adalah air. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menggambarkan permisalan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu permisalan bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan kita terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala seperti halnya kebutuhan kita terhadap air. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita butuh air. Dalam sehari ini berapa gelas yang kita habiskan? Misalnya kita minum begitunya. Kemudian setelah beberapa saat kita akan merasa haus lagi, kita akan minum lagi. Kemudian beberapa saat lagi kita akan minum lagi. Kita tidak akan mengatakan, monggo diunjuk, sudah minum. Nah, kapan terakhir kali minum? 2 hari yang lalu. Gitu. Kan tidak begitu. Gitu. Ya, meskipun sekarang sudah minum, jenengan bertamu ba'da isya disuguhi minum, ya minum lagi. Begitulah kebutuhan tubuh kita terhadap air. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan seperti ini dan misalnya kita memberikan contoh yang lain, misalnya hikmah sholat 5 waktu gitu. Kenapa orang muslim itu kok sholat sampai 5 kali begitu? Enggak sedino pisan gitu, efektif gitu. Kalau toh rokaatnya segitu ya sehari rokaatnya dirempel baik isuk kabeh gitu. Nah wis kan rampung sedino kan kosong ya gitu. Bisa ngomong-ngomong gitu. Konsepnya tidak begitu. Konsepnya tidak begitu. Nah panjenengan mau wis nek nunjuk gitu. Kalau minum dirempel baik isuk baik. Tekan awan, tekan bengi, tekan isuk mana rasa ngomong gitu. Kan ya tidak begitu. Ya jangan begitulah gitu. Enggak begitu, konsepnya tidak begitu gitu. Nah saat kita dalam kondisi sehari 24 jam misalnya, ya terkadang keimanan kita masih tetap seperti halnya tanaman dalam seperti halnya kebutuhan air, tanaman membutuhkan air, disiram gitu. Sore disiram lagi misalnya, pagi nanti disiram atau keesokan harinya akan disiram lagi. Jenengan Pak Lungo sebulan dikucuk 10 ember gitu. Baru tinggal sebulan tetap mati juga gitu. Karena membutuhkan air. Ini kalau tanaman dalam pot begitu gitu. Membutuhkan airnya untuk disiram saja. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi memberikan komentar, fadaraba li wahyil al-mithl bil ma. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan wahyu itu seperti halnya air. Lama yahsulu bihi minal hayat, bahwa air itu merupakan sumber kehidupan. Yang tadinya mati bisa hidup ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan air. Lalu saat kita menjauh dari firman Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari Al-Qur'an, jangan sudah bisa membayangkan kira-kira manusia itu hidup apa enggak gitu. Manusia membutuhkan wahyu Allah Subhanahu wa taala seperti halnya membutuhkan air. Harus diujuk lagi. Nah kalau mau coba di Quran ketemu Quran yang pas Ramadan itu kan angel gitu. Harus setiap hari tubuh kita harus disiram rohani. Mas jasad, Bapak Ibu bisa membayangkan kebutuhan kita terhadap makanan, nutrisinya makan. Tetapi kita berpikir bahwa ruh kita itu membutuhkan sesuatu. Kalau ruh kita tanpa nutrisi, ruh kita akan kering. Di dalam jiwa kita itu kering. Kita berpikir hanya tubuh saja, sedangkan ruh tidak dipikirkan. Nah sekarang ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Manusia ingin mengetahui tentang ruh.
Dan bertanya kepada Rasulullah SAW, mereka bertanya tentang ruh, jawablah wahai Rasulullah, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang Allah berikan ilmu pengetahuan tentangnya, yaitu tentang kehidupan dunia, hanyalah sedikit saja kepada manusia. Bahkan manusia tidak mengetahui tentang ruh. Mau diteliti seperti apa ruh itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan firman Allah Subhanahu wa taala itu sebagai nutrisi bagi roh kita. Wa binar lama yahsulu biha minal idha'ah wal isyraq. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memisalkan dengan api. Yang api tersebut memiliki fungsi bisa memisahkan logam dengan kotoran. Bagaimana logam? Emas gitu gitu. Bagaimana memisahkan antara emas dengan logam yang lainnya atau emas dengan kotoran? Dia dibakar sampai meleleh, emas itu meleleh gitu. Sampai mendidih blok-blok begitu. Dihilangkan kotorannya. Yang tersisa adalah emas murni, maka warnanya sangat mengkilat begitu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memisalkan dengan api, lama yahsulu biha minal idha'ah wal isyraq. Wa akhbara subhanahu annal awdiyah tasiru biqadariha fawadin kabirin yasa'u ma'an kathiran wa wadin saghirin yasa'u ma'un qalilan. Allah Subhanahu wa taala pertama memisalkan bahwa wadi atau lembah yang akan di situ mengalir air dari hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, semakin besar wadi tersebut, lembah tersebut, maka akan semakin besar pula daya tampungnya. Dan semakin kecil wadi tersebut atau lembah tersebut, maka daya tampungnya akan semakin kecil. Ketika manusia menjadikan hatinya itu daya tampung terhadap firman Allah Subhanahu wa taala besar, maka akan semakin besar menerima manfaat dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang wahyu Allah Al-Qur'an segitu. Tetapi siapa yang mengambil manfaat banyak, siapa yang mengambil manfaat sedikit gitu. Yang pada akhirnya yang mereka yang membuka Al-Quran yang akan mendapatkan manfaat banyak. Seperti saya mungkin pernah mencontohkan beberapa waktu yang lalu gitu. Ketika seorang guru memberikan modul atau buku yang masih plastikan begitu, semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh guru tersebut. Tetapi pada akhirnya siapa yang akan mengambil manfaat dari buku tersebut? Ya mereka, pada akhirnya yang akan mengambil manfaat mereka yang semakin banyak membaca, semakin banyak akan mengambil manfaat. Tetapi kalau buku itu hanya diletakkan di atas lemari, meskipun diberi buku, tidak akan mendatangkan manfaat. Prinsipnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, misalnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia itu kan ya, pokoknya semua jenis manusia. Al-Quran berfungsi untuk memberi petunjuk bagi semua. Tetapi di lain sisi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama petunjuk bagi manusia, mungkin kita bisa menerima ya, bahwa Al-Quran itu petunjuk untuk siapapun. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa saja. Berarti yang tidak bertakwa tidak akan mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an. Kenapa begitu ya? Di sisi sini tanpa ada kriteria khusus, yang penting manusia saja bisa dapat petunjuk. Tetapi satu sisi yang lain harus punya kriteria takwa. Takwa itu kan kriteria khusus. Cukup tinggi kriterianya takwa untuk mendapatkan manfaat dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita analogikan demikian. Semakin daya tampungnya besar, ya semakin banyak dia akan menerima manfaat dari air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tapi nek nggawane ciduk tok sak ciduk. Nek nggawane tutup botol, sak tutup botol entuk banyu. Nek ra nggawa apa-apa ya enggak dapat air gitu.
Meskipun Allah sudah menurunkannya, tetapi dia tidak membawa apa-apa untuk nadai itu. Dia tidak dapat apa-apa. Tetapi maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah turunkan untuk semuanya. Nah, kemudian kadzalikal qulub musyabbahah bil audiyah. Hati itu seperti halnya dimisalkan lembah tersebut. Faqalbun kabirun yas'u ilman katsiran. Hati yang besar akan mendapatkan manfaat ilmu yang banyak dari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Wal qalbun shaghirun innama yas'u biqadrihi. Wa shibhu ma ta'ammuluhul qulub min asy-syubuhat wasyahawat bisababi mukhalatatil wahyi. Tetapi problemnya adalah sekarang manusia ini akan mengisi hati mereka tersebut dengan apa? Apakah dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan atau dengan yang lain? Misalnya kita sudah daya tampungnya itu seember, lalu kita sudah mengisi ember tersebut dengan batu, ada kerikilnya juga. Lalu ketika ada air, ngambil air, tetapi dalam satu waktu sudah terisi oleh batu, maka tetap daya tampungnya adalah kecil. Ketika hati kita sakit, diisi oleh syubhat, diisi oleh keraguan, diisi oleh penolakan dan penyakit-penyakit hati yang lain, maka bagaimana mengisi kekosongan tadi? Airnya daya tampungnya menjadi sedikit. Kemudian wasyibhu butlani tilka syubhat bi istiqraril ilmin nafi' fiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana air itu mengalir dengan deras, kemudian menyingkirkan seluruh buih, dan api membakar logam, kemudian buihnya muncul dan bisa disingkirkan. Allah menggambarkan saat hati kita dipenuhi dengan penyakit, apa yang akan menyembuhkan penyakit itu? Dengan apa kita menyembuhkan penyakit yang ada dalam hati itu? Tidak ada jalan lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu untuk membersihkan itu semuanya. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah, Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, mensucikan mereka. Apa yang disucikan? Keyakinan mereka terhadap kesyirikan disucikan oleh Rasulullah SAW dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Rasulullah SAW mensucikan, memurnikan keyakinan mereka. Jadi mudah untuk menggambarkan ketika lembah itu banyak kotoran, begitu. Kemudian logam-logam itu banyak kotoran, bagaimana caranya kita menghilangkan seluruh kotoran yang ada di lembah dan kotoran yang ada di logam? Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam ayat ini peran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri manusia untuk mengatasi kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Nah sekarang bagaimana jika banyak Bapak Ibu menggambarkan misalnya kan bisa saja lembah itu saya bersihkan buihnya, saya bersihkan kotorannya, tak sapu bisa bersih. Lah tapi tekan kapan nak nyapu lembah itu? Atau tak sebul gitu. Yang bersih masjid, nyapu masjid disebul gitu. Kan enggak bisa. Mau sampai kapan disebul gitu. Ya mungkin bersih, tapi bagaimana caranya? Tidak masuk akal membersihkan dengan cara seperti itu. Ya dipel gitu, pakai alat pel cepat. Semakin besar alat pelnya gitu, misalnya sing wobo koyo ning mall-mall kan but semakin cepat pula. Pele cilik wis do protol kae sumbune. Wah kan sumbune temen wah ra tekan-tekan. Dek isu tekane Jumatan wis aja ora rampung. Saya pamit Pak bersih dek isu tekan yang ini udah rampung gitu. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggambarkan logam mulia emas begitu. Bagaimana kita membersihkan logam kalau tidak dengan cara seperti itu? Disikat. Ya kalau disikat luarnya saja, dalamnya bagaimana? Lah prima cara ngersihin jero ning udah.
Ketika manusia diberikan akal pikiran, bagaimana cara melelehkan logam? Ketika dilelehkan, kotoran yang ada di keluar, yang ada di dalam itu berada di permukaan, diambillah logam itu. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan peran wahyu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan, satu dengan api, yang kedua dengan hujan. Sama prinsipnya sebagaimana yang tadi. Kalau tadi urutannya hujan dulu, kemudian api. Tetapi di surat Al-Baqarah, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara." Ada prinsip yang berbeda. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan, yaitu api, tetapi fungsi api tersebut adalah adha'at ma haulah, yang bisa menerangi apa yang ada di sekelilingnya. Kita membayangkan zaman itu ya, jangan sekarang. Kalau sekarang ya mungkin yang bapak-bapak yang sepuh-sepuh masih menangi begitu ya, ketika penerangan rumah itu penganggone pakai ceplek, petromak gitu kan masih menangi. Ya, saya kecil masih menangi tapi sebentar saja. Setelah itu ya tidak ada di rumah gitu. Ketika malam hari, begitu. Saya yakin yang sepuh yang masih ketika masih kecil, karena saya mendengar cerita dari ibu gitu ya. Dulu kalau belajar ya begitu pakai petromak begitu itu. Nah, api itu bisa menerangi apa yang ada di sekitarnya. Nah, ketika kita melihat konteks Al-Quran diturunkan ke zaman itu wabah, gitu. Maka cahaya itu atau api itu adalah representasi cahaya. Gitu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan mereka, yaitu orang munafik, alladzi istawqada nara, mereka berusaha sangat keras. Istauqada itu berusaha sangat keras. Nah, untuk menyalakan api, seperti dengan kalau korek dress itu kan muruk-muruk, kan mesti begitu kan. Nah, begitu nyala apinya, gitu kan mesti lega gitu. Tetapi sebelum api itu menyala, kan usahanya keras. Gitu. Apalagi zaman itu, sekarang kan mudah ngedress gitu. Tapi zaman itu bagaimana? Orang menyalakan api itu bagaimana? Kan tidak seperti zaman sekarang dress atau cetek gitu kan, penak gitu. Zaman itu pakai batu dikecrek-kecrek atau kayu digosok-gosok dan lain sebagainya. Mereka menyalakan api itu bukan perkara yang mudah. Gitu. Seperti halnya mudahnya kita sekarang tidak. Istauqada nara. Falamma adha'at ma haulah, ketika api itu menjadi besar, api itu mampu menerangi yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya lampu mati zaman kecil begitu, ketika lampu mati itu mesti biasanya menyalakan lilin atau dong lubung neng lilin kan. Orang-orang yang sing neng kono padahal kan ya bisa saja, masih terang-terang saja, itu masih kena cahayanya. Tetapi biasanya kan rubung itu, pokoknya cacah cilik, kalau dolanan macam-macam. Kemah gitu misalnya, ada api unggun, ayo mesti rubungin api unggun kabeh. Gitu. Kalau yang lainnya gelap gitu. Falamma adha'at ma haulahu dhahaba Allahu bi nurihim. Falamma adha'at ma haulahu dhahaba Allahu bi nurihim. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menyalakan api yang besar dan dapat menerangi sekitarnya, dzahaballahu binurihim, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil cahaya.
Dzahaballahu binurihim wa tarakahum. Yang pertama ada itu duduk begitu. Oh, nanti akan kita lanjut yang surat Al-Baqarah pada pertemuan yang akan datang saja, kurang sedikit insyaallah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, mari bersama-sama kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.